Ya, memasuki hari Kamis di mana kita sudah mulai kembali ke data ekonomi, tapi sayangnya hanya satu-satunya data ekonomi yang mungkin akan menjadi trigger ataupun pemicu penggerak market. Tapi selain itu, kita masih tetap dibayangi oleh ketidakpastian tarif karena berikutnya kita akan mendengarkan dari pengumuman selanjutnya, tentunya terkait dengan tarif Trump. Sepertinya yang kita tunggu belum muncul, yaitu terkait dengan kesepakatan apa yang akan terwujud atau tercapai dengan Uni Eropa, termasuk juga dengan beberapa negara lainnya. Kalau misalkan katakanlah ini akan menjadi urgensi yang paling penting di minggu ini, karena berikutnya di minggu depan mungkin kita akan relatif lebih tenang, tapi sambil menunggu kesepakatan ataupun negosiasi berikutnya. Nah, tapi terlepas dari itu, ini ada ulasannya. Oke, Trump factor yang sejak kemarin kita sudah sempat tunggu dan singgung adalah kaitannya dengan salah satunya itu kesepakatan atau negosiasi antara Uni Eropa dengan Amerika. Jadi setelah Amerika atau Trump dalam hal ini mengatakan bahwa Uni Eropa sudah bersikap baik kepada Amerika, jadi mau tidak mau kita tinggal tunggu 2 hari ke depan. 2 hari ke depan itu kalau terhitung kemarin, berarti harapannya adalah hari ini atau malam nanti, atau kurang lebih maksimum di hari Jumat. Kira-kira akan terjadi apa dan bagaimana wujud dari kesepakatan itu, atau at least gambaran untuk tarif yang akan dikenakan kepada Uni Eropa. Di sisi lain, kita juga sudah mendengarkan 7 negara yang lainnya yang sudah diumumkan, salah satunya adalah terkait dengan Brazil, yang sampai saat ini kelihatannya Brazil menjadi negara, mungkin satu-satunya negara ya, yang terkena katakanlah punishment untuk masalah tarif yang paling besar, yaitu sekitar 50%. Nah, ternyata setelah ditelusuri, menurut klaim dari Brazil dan juga beberapa data yang melaporkan bahwa kecenderungannya kalau dilihat dari kesepakatan ataupun perdagangan antara Brazil dengan Amerika, justru Amerika menunjukkan data yang surplus, bukan defisit. Jadi Brazil pun bingung kenapa dikenakan tarif begitu besar sementara tidak ada masalah defisit yang harus diperbaiki. Ya, terlepas dari hal tersebut, banyak pihak yang mencurigai adalah ini lebih kecenderungan ke arah politis daripada skema dagang. Kemudian juga mungkin juga ini yang menjadi pertanyaan ataupun pemikiran. Apakah ini berarti bertanda atau memberikan isyarat untuk negara-negara lain atau katakanlah mitra dagang lain yang bandel menurut kategori Trump, sehingga sebagai contoh Brazil dikenakan tarif yang relatif lebih tinggi. Kalau dilihat dari tarif resiprokal yang dirilis 2 April yang lalu, jelas ini paling tinggi dan di luar skenario. Artinya mungkin beberapa pihak pun semakin berpikir jangan-jangan percuma juga, akan sia-sia untuk negosiasi karena hasilnya juga tidak kelihatan. Nah, Uni Eropa sendiri saat ini sedang berjibaku dan kurang lebih mungkin ya bisa dikatakan berpacu dengan waktu, karena deadline 1 Agustus berarti sebelum itu kita nggak tahu, karena Trump sendiri mengatakan tidak akan ada jaminan untuk extend lebih lama lagi di atas 1 Agustus. Jadi mau tidak mau, zona Eropa saat ini sedang mencoba untuk berkolaborasi dengan Amerika, bernegosiasi, setidaknya bisa menyelamatkan industri otomotif mereka. Kita tahu industri otomotif Uni Eropa, salah satunya kalau kita perhatikan dari produk atau produsen mobil seperti Mercedes-Benz dan juga BMW, maka kemungkinan kita melihat posisinya ini mungkin akan coba untuk dinegosiasikan supaya at least ada kuota impornya seperti apa, kemudian pengurangan tarif juga, dan juga terkait dengan kredit ekspor. Kredit ekspor ini, nah ini yang poin penting atau salah satu poin penting yang kemungkinan sedang diusahakan atau diupayakan oleh Uni Eropa kepada Amerika. Tujuannya apa? Tujuannya dengan adanya kredit ekspor, nantinya produsen mobil Uni Eropa setidaknya bisa mengimbangi antara nilai impor dengan ekspornya. Jadi ya mungkin kalau kita kategorikan apakah mereka sudah melakukan yang diinginkan oleh Amerika, jawabannya mungkin bisa dibilang sudah. Karena berarti memproduksi, ya katakanlah mungkin keinginan Trump ya, memproduksi untuk berada atau pabrikannya untuk ada di Amerika. Nah, kita akan lihat ke depan, apakah kesepakatan ini akan melunturkan atau melonggarkan Trump kepada Uni Eropa apa tidak. Patokannya adalah 10% tarif yang akan diincar, tapi sejauh ini yang sudah berlaku adalah tarif bea impor atau bea masuk sekitar 25% yang sudah berlaku sejak bulan April. Jadi kita lihat negosiasi atau upaya negosiasi yang dilakukan oleh Uni Eropa. Tapi tentunya tidak terlepas juga masih ada negosiasi lain seperti Jepang yang sampai saat ini pun masih tetap berjibaku untuk mencapai kesepakatan yang baik. Oke, sementara ini adalah perkiraan dari UBS terkait dengan Jepang. Setelah kemarin mereka memprediksikan pasar emerging market atau pasar ekuitas emerging market yang terancam berbahaya. Artinya masih ada kondisi ancaman penurunan dari dampak tarif yang berkelanjutan. Dan kali ini UBS memperkirakan
terkait dengan USD Japanese Yen. Ya, seperti kita ketahui bahwa Jepang saat ini sedang berjibaku untuk negosiasi, dan kelihatannya apapun hasilnya, menurut UBS ini adalah kaitannya dengan semua kesepakatan apapun bentuknya, itu akan menimbulkan hambatan untuk ekspor Jepang, which is not good ya. Itu berarti kemungkinan juga akan ada potensi pelemahan Japanese Yen. Kalau melemah, artinya kita akan melihat USD Japanese Yen bergerak naik kembali. Bahkan UBS pun tidak mengesampingkan kemungkinan potensi untuk ke area 150 kembali. Itu akan muncul. Saat ini USD Japanese Yen bergerak di kisaran 145, 146, kadang 147, tapi kemudian dia turun kembali 146. Jadi kalau lihat sebetulnya arealnya masih tetap tidak bergeming. Tapi yang jelas kalau misalkan kebijakan tarif ini terus membayangi, maka kemungkinan yang paling memungkinkan, yang paling rasional adalah kemungkinan suku bunga akan kembali dipertahankan, dan itu berarti BOJ menunda untuk kenaikan suku bunga berikutnya. Bahkan UBS dan juga beberapa bank lainnya itu memprediksikan kenaikan suku bunga dari BOJ itu baru akan terjadi di bulan Januari atau bahkan di bulan Maret 2026. Kalau ini betul-betul terjadi, maka perkiraan kami USD Japanese Yen itu akan berpotensi naik kembali ke 148 ataupun 150, mirip dengan apa yang dikatakan UBS, dan juga kemungkinan level support akan relatif lebih kuat. Nah, UBS memperkirakan proyeksinya kalaupun terjadi, maka di kuartal ketiga itu targetnya adalah 140, bukan ke 135. Jadi hati-hati teman-teman, kalaupun terjadi penurunan, katakanlah mungkin meluncur di bawah 144, 145, kita mungkin akan melihat secara teknis targetnya hanya maksimum di 140 atau mendekati area tersebut. Selebihnya akan ada tanda-tanda resiko berbahaya, yaitu terkait dengan pelemahan lebih lanjut kalau ternyata semua ini skenario-nya adalah menghambat kepada kenaikan suku bunga dari BOJ. Oke, yang akan kita lihat di sini adalah Central Bank Speaker. Ada beberapa bank dari ECB, kemudian juga dari Federal Reserve, kemudian juga dari BOE atau Bank of England. Kelihatannya untuk ECB sendiri, saya tidak yakin ini akan berpengaruh, karena sejauh ini sudah berjalan atau sedang berjalan saat video sedang direkam di jam 2 waktu Indonesia bagian Barat atau 2 sore. Euro masih bergerak di 1.1730, 1.1740, dan low-nya masih tipis di 1.1717. Artinya tidak terlalu berpengaruh dan tidak terlalu signifikan. Artinya lagi, kemungkinan semua akan tetap menunggu terkait dengan tarif yang kemungkinan potensinya tetap menunggu dengan kesepakatan Uni Eropa dengan Amerika. Lalu kemudian di malam hari, nanti jam 9 itu adalah Musalem, dan juga kemudian di jam 00.30 akan ada Mary Daly. Kita ingin dengar juga dari pandangan mereka setelah dua figur, Michelle Bowman dan juga Christopher Waller, itu mendukung untuk penurunan suku bunga di bulan Juli. Sementara sisanya, kalau lihat dari FOMC minutes kemarin, notulen rapat Juni itu menunjukkan bahwa hanya 2 orang yang mendukung penurunan suku bunga bulan Juli. Sisanya ada beberapa yang berpandangan tidak perlu menurunkan suku bunga di tahun 2025, sementara sisanya lagi sebagian itu berkata mereka masih optimis akan terjadi penurunan suku bunga. Nah, kira-kira Musalem dan Mary Daly ada di sisi mana? Kalau saya pribadi berpikir bahwa Daly kemungkinan masih tetap optimis untuk penurunan suku bunga. Hanya saja mungkin besarannya tidak 50, tapi melainkan mungkin 25 basis point. Artinya cuma 1 kali penurunan suku bunga. Tapi kita dengar saja apakah arah ke hawkish atau ke arah dovish. Lalu kemudian akan dilanjutkan dengan di jam 10 malam ada Sarah Breeden dari BOE, Bank of England. Saya rasa dari Bank of England tidak terlalu mencolok ya. Kalaupun ada perbedaan, satu-satunya berbeda mungkin bukan Breeden, lebih kepada ya kalau saya lebih menartikan mungkin Catherine. Jadi kalau kita lihat dari apa yang dipercakapkan ataupun yang disampaikan oleh BOE atau Gubernur BOE waktu itu, mereka masih tetap firm akan ada kelanjutan dari penurunan suku bunga. Cuman dari beberapa itu hanya 1 orang yang berbeda pandangan. Kira-kira apakah ini akan mencerminkan terbuka kembali untuk penurunan suku bunga lebih lanjut atau justru mereka akan hold suku bunga? Nah, sementara untuk nanti malam, data ekonomi hanya ada initial jobless claim, dan saya rasa ini akan menjadi figur utama untuk nanti malam selain tentunya pengumuman lanjutan terkait dengan tarif. Oke, berarti initial jobless claim tolong perhatikan di situ 236 versus 233 sebelumnya. Kalau datanya relatif lebih tinggi, misalkan 240 atau bahkan 242.000, tentunya itu akan menekan US dollar dan berarti positif untuk euro, pound sterling ataupun bahkan untuk emas. Nah, sementara saham kemungkinan akan terkoreksi ya. Tapi kalau misalkan ternyata data itu relatif lebih kecil atau lebih rendah daripada ekspektasi, anggaplah di atas atau di bawah 230.000, maka kemungkinan kita akan lihat dolar menguat, berarti akan terlihat euro ataupun pound sterling ataupun bahkan emas terkoreksi turun.
Nah, permasalahannya adalah apakah safe haven masih tetap aman untuk mulai kenaikan? Semua itu tergantung dari level resisten yang akan kita tunggu nanti sore.